星河，你们快走，不用过。闭嘴！霞光塔，杀破。 Assalamualaikum bro, kali ini saya akan membahas tentang alur cerita Donghua yang berjudul Star Martial God Technique. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa ya di subscribe, komen, and like, biar aku lebih semangat lagi buat kontennya. Makasih bro, selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan Ye Shihe yang melanjutkan pertarungannya dengan Guru Susian. Setelah pertarungan tersebut Ye Shigne menyuruh Sue Yun untuk pergi menyelamatkan Yuning, namun Guru Susian bilang bahwa mereka telah terlambat. Sementara itu Yuning pun sedang bertarung dengan monster beruang yang ada di depan sana. Oh iya, monster ini juga adalah jurus dari seseorang yang nanti orangnya bakal terungkap bro. Kembali ke Ye Shigne. Di sini Ye Shigne dan Sue Yun difitnah oleh Guru Susian, bahwa Ye Shigne telah menyerangnya, namun Sue Yun melakukan pembelaan bahwa Guru Sun Xia yang telah menyerang pertama kali. Kemudian instruktur tersebut pun bilang bahwa lebih baik mereka berdua menyerahkan diri, lalu Liang Yu bilang bahwa Ye Shigne bukanlah orang baik. Mendengar hal tersebut Ye Shigne pun marah kepada Liang Yu. Tak lama dari situ Ye Shigne pun berkata bahwa dia akan menyelamatkan Yuning, siapapun yang menghentikan Ye Shigne, maka akan berhadapan dengannya. Akhirnya dua instruktur tersebut pun bertarung melawan Ye Shigne bro. Sementara itu Guru Susian pun memanfaatkan momen pertarungan Ye Shigne dan instruktur agar dia bisa lari dari sana. Melihat dua instruktur tersebut kalah Liang Yu pun ketakutan, lalu Ye Shigne pun memberikan pelajaran kepada Liang Yu. 这一场是为安师姐打的。如果你还敢再做让我看不过眼的事情，将你彻底击杀。 Setelah memberi pelajaran pada Liang Yu, dia pun langsung pergi dari sana bersama Sue Yun. Tak lama dari situ seorang instruktur, yang telah Ye Shigne kalahkan, bilang bahwa jika Ye Shigne pelakunya maka mereka akan membunuhnya. Oleh karena itu bisa dipastikan Guru Sun Xian yang telah membunuh para murid, dan target sebenarnya adalah Yuning. Kembali ke Yuning dia pun kewalahan melawan monster beruang tersebut, sampai pada akhirnya dia pun dibantu oleh Ye Shigne untuk mengalahkan monster tersebut. 要结束了吗？接着。你们终于来了。小心！ Dan ternyata monster tersebut bukanlah monster asli hutan tersebut, melainkan monster yang dipanggil oleh jurus seseorang. Kemudian Ye Shigne pun mencoba untuk mengejar orang yang memanggil monster beruang tersebut. Akhirnya Ye Shigne pun bertemu dengan pria misterius. Pria tersebut pun bilang bahwa dia mengenal sosok Ye Shigne. 你的身世我也已经调查得很清。 Ye Shigne pun bertanya pada orang tersebut, siapa sebenarnya mereka. Namun orang tersebut bilang bahwa Ye Shigne mau bergabung bersama mereka, maka dia akan tahu siapa mereka. 邀请你加入我们的组织。我来这里就是要警告你，不许你伤害我身边的人。等我修炼成绝世强者，我会用强权彻底的令他们屈服。用强权令他们彻底的屈服。 Orang tersebut bilang bahwa dia tidak berniat untuk membawa Yuning. Oleh karena itu Ye Shigne pun tidak perlu ikut campur, karena Ye Shigne bukanlah lawan dari orang tersebut. Singkat cerita Ye Shigne telah kembali ke teman-temannya, lalu Yuning pun meminta Ye Shigne untuk menyembuhkan lukanya.
Namun di sini Ye Xingmei tidak mau menyembuhkan Yuning. 他的伤势我看过了，都是些皮肉伤。回去后，你们走你们的阳关道，我走我的独木桥。毕竟我跟你们不一样，我不想给我的家族。不管你什么身份、什么来历，我都不会在乎。 Di sini Yuning bilang bahwa mereka telah kembali ke akademi. Dia berharap bisa saling berteman dengan Ye Xingmei. Kemudian Sue Yun pun bertanya pada Ye Xingmei tentang sebenarnya musuh mereka. Ye Xingmei pun bilang bahwa tujuan mereka semua adalah untuk menghancurkan keluarga bangsawan. Tak lama dari situ kedua instruktur dan para murid lainnya pun datang. Lalu instruktur tersebut pun meminta maaf kepada Ye Xingmei. Mereka juga ingin melindungi Yuning dari musuh mereka. 如果郡主出了问题，那我们这些人都得为郡主陪葬。那你们就留下吧。多谢。 Malam hari pun tiba. Saat Ye Xingmei sedang berkultivasi, lalu datanglah Liang Yu. Di sini dia berniat untuk meringankan beban keluarga Ye Xingmei. 武汉岳世家这些年做的一切吗？不，我不是这个意思，只有这么多了。明哲保身，真是个小人。 Lalu Ye Xingmei meminta Liang Yu untuk memberitahu Ye Xingmei. Jika keluarga Liang Yu melakukan hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga Ye Xingmei. Kemudian Yuning pun mendatangi Ye Xingmei dan bertanya tentang apa yang Ye Xingmei bicarakan dengan Liang Yu. Ye Xingmei bilang bahwa Liang Yu mengajak damai dengan Ye Xingmei, lalu Sue Yun pun memberikan mereka berdua daging kelinci bakar untuk mereka makan. Tak lama dari situ Yuning pun mengantuk dan tidur di pundak Ye Xingmei. Sue Yu melihat hal tersebut berkeinginan untuk tidur di pundak Ye Xingmei. 假如没有这些世家的纷争，可以一直这么久，那该多好。 Kemudian datanglah Ling Ho. Ye Xingmei pun bertanya tentang orang misterius kepada Ling Ho. Namun Ling Ho pun tidak melihat orang misterius tersebut. Keesokan harinya seorang murid memanggang daging kelinci. Ye Xingmei pun bilang bahwa daging tersebut sudah ada yang meracuninya. 应该是毒龙草。 灵兔抓来的时候也是活蹦乱跳的，怎么会被下了毒啊？ Lalu Ye Xingmei pun membuktikan bahwa daging tersebut sudah beracun. 黑云草，黑云草和毒龙草一样，都是剧毒，却没有任何毒性。星河，真有你的。 这没什么。 Kemudian Ling Ho pun berkata kemungkinan pelakunya ada di antara mereka semua karena jika dilakukan oleh orang luar sangat mustahil untuk melakukannya. Tak lama dari situ Yuning dan Sue Yun kebelet buang air kecil, mereka pun diantar oleh Ye Xingmei, agar ada yang melindungi mereka saat mereka sedang buang air kecil. 那好吧，不过等会儿你可不许偷看，不然，你们去吧，我就在这儿守着。要是遇到什么事情，你们大喊就行了。 Setelah mereka selesai buang air kecil, seekor roh banyangan pun menyerang Yuning dan Sue Yun. Untungnya mereka dapat diselamatkan oleh Ye Xingmei. 你又占我和雪云的便宜。那是什么东西？ Sementara itu para murid dan instruktur diikat oleh guru Sun Xian. 你们终于星河，你们快走，不要过来！闭嘴！ Di sini juga guru Sun Xian mengancam Ye Xingmei. Jika ingin mereka selamat, Ye Xingmei harus mengikat tangannya dan menyerahkan diri. Namun di sini Yuning ingin menyerahkan diri kepada guru Sun Xian. Tapi Ye Xingmei menghentikannya. Akibat dari hal tersebut Yuning pun terpesona pada Ye Xingmei. Akhirnya pertarungan pun dimulai bro. 霞光塔，杀破！救我！屏住呼吸，这黑夜有毒。 Namun di sini Susian berhasil kabur lagi. Di sini juga Ye Xingmei berpikir bahwa penggunaan kekuatan pemanggil roh bersembunyi di antara mereka. 其实我已经知道明语者是谁了。
他就隐藏在以他的实力，他可以轻易的杀掉我们任何一个人。他的实力远高于我们，为什么他不动手？我不知道他的目的。 Yesikne bilang bahwa tujuan orang tersebut hanyalah untuk menculik Yuning, dan tak ingin menimbulkan masalah lain. Malam hari pun tiba di sini diperlihatkan Yesikne yang sedang berkultivasi. Namun Ling Ho datang untuk berbicara empat mata dengannya. Setelah mereka sampai di sisi tebing, dan ternyata di sini terungkaplah bahwa Ling Ho adalah seorang anggota organisasi yang sama dengan Susian. Lantas Yesikne pun langsung marah kepada Ling Ho, dan bertanya kenapa dia melakukannya, dan banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban. Kemudian Ling Ho pun menjelaskan alasan dia masuk ke organisasi tersebut. 难道你就不想灭了暗月世家，为你姑姑报仇？难道你就不想彻底的境界的平民子弟？但是加入了组织之后，我就成为了一个拥有五重天巅峰。推翻大周帝国，什么都可以做，哪怕是杀无辜的人。帝国真的被推翻了，那位实力强大的妖，谁又能够阻挡？到时候生灵涂炭。Ling Ho juga bilang jika Yesikne tidak mau bergabung dengan organisasi ini, maka akan berakhir sampai di sini pertemanan kita. Tak lama dari itu tubuh Yesikne pun langsung merasakan kesakitan, karena dia telah terkena racun oleh Ling Ho. Ling Ho pun langsung bergegas ke tempat Yun. 若是继续阻我，连你也杀。Sue Yun 你没事就好。 karena melihat banyak korban yang berjatuhan. Yesikne pun langsung marah kepada Ling Ho, dan mengeluarkan kekuatan dia yang sebenarnya. Tak lama dari situ Guru Sun Xian memberitahu Ling Ho, bahwa prajurit istana telah datang, maka dari itu rencana mereka harus dibatalkan. Sana, prajurit istana pun telah datang, lalu Yuning pun menyuruh prajurit tersebut untuk menangkap mereka berdua. Yesikne pun menjelaskan alasan dia menyelamatkannya, namun di saat para prajurit tersebut hendak menyerang Yesikne, Yuning pun menyuruh mereka untuk tidak menyentuh Yesikne. Bisa kita ketahui bahwa di sini Yuning sudah benar-benar telah jatuh cinta kepada Yesikne. 我们在先，伤害雪云在后，你还要包庇他吗？大错，我愿意和他一同承担罪责，但是让我眼睁睁的看着他去死，我做不到。 Sementara itu di atas tebing penguasa kota utara, atau bisa disebut sebagai ayah dari Yuning, sedang memperhatikan Yesikne dan Ling Ho. 这件事我自有安排。 Kembali kepada Yesikne dan Ling Ho, akhirnya mereka pun bertarung melawan prajurit istana. 不管你我立场有什么不同，都不会做背弃朋友的事情。就一起杀出去。 我这辈子最庆幸的事情，就是能够跟你成为兄弟。 Sampai pada akhirnya mereka berdua pun tidak bisa kabur, karena mereka telah sampai di tepi tebing ada di sana. Saat mereka berdua terpojok datanglah Yuning, yang bilang bahwa dia akan melindungi Yesikne dan Ling Ho, asalkan mereka berdua tidak melawan lagi. 想到堂堂镇北王之女，居然喜欢上了一个平民子弟，有她护着你，我也就放心了。生平能有你。 Lalu tanpa disangka-sangka Ling Ho pun terjun ke dasar tebing tersebut. 兄弟保重，雷火。 Yuning berkata bahwa mungkin Ling Ho akan baik-baik saja, karena dia sangat percaya diri untuk terjun ke dasar tebing tersebut. Dan akhirnya alur cerita dari Donghua Part 3 tersebut berakhir bro. Dan jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen, biar saya lebih semangat lagi buat kontennya. Makasih bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.